Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk hari ini, di pertemuan kelima ini, kita membahas mengenai liabilitas pada perbankan. Jadi kita membahas utangnya bank. Nah, kalau utangnya bank ini berbeda dengan perusahaan lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa utangnya bank itu ya didominasi oleh dana pihak namanya DPK, dana pihak ketiga. Jadi tabungan dari nasabah, simpanan maupun giro dari nasabah. Nah, ini masuk di sini. Nah, kalau biasanya perusahaan manufaktur dagang itu punya utangnya ke bank, kalau ini kita lebih fokus kepada pinjaman dari pihak lain. Jadi baik itu nasabah, ada juga sih sebenarnya transaksi antar bank dan surat berharga lainnya. Kemudian tujuan pembelajaran dari liabilitas ini ada 4 ya. Intinya Anda bisa menyebutkan komponen apa saja yang masuk ke dalam liabilitas pada perusahaan jasa keuangan, kemudian memahami definisi, mekanismenya, dan yang terakhir adalah mampu menjurnal. Nah, memang kalau dari modul jasa keuangan yang lama, jurnal itu hanya pada saat bagaimana menyerahkan atau kita menerima dan kita mengakui liabilitas. Jadi nggak beruntun kayak nyatet bunganya dan lain sebagainya. Tapi kita pelajari saja. Nah, yang pertama mampu menyebutkan komponen liabilitas. Jadi kita lihat di bukunya Taswan, Pak Taswan ini ada beberapa komponen liabilitas yang disebutkan ya. Macam-macam ya. Jadi giro, kewajiban lainnya, segera lainnya, tabungan, simpanan, sertifikat deposito, seterusnya sampai di pinjaman subordinasi. Nah, ini saya ambil contoh di Bank BTN ya, yang pernah kita bahas di depan. Kemudian saya petakan bahwa liabilitas keuangan tuh pada umumnya terjadi dari A sampai K ya. Ini menurut di PSAK juga ada dan pedoman perbankan. Jadi liabilitas keuangan tuh terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah ya, yang bentuknya macam-macam. Nah, ini simpanan dari bank lain, surat berharga yang diterbitkan, liabilitas derivatif, akseptasi, pinjaman yang diterima. Jadi dia kemarin kan kredit yang diberikan di aset, kalau pinjaman yang diterima itu di sebelah liabilitas. Kemudian ada pinjaman subordinasi, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, bunga yang masih harus dibayar, dan liabilitas lain-lain. Nah, ini enggak semua perbankan tuh ada semuanya, tergantung perbankan itu kan punya fokus bisnisnya tuh di mana. Ada beberapa liabilitas yang memang nggak ada di BTN, ada beberapa liabilitas yang nggak ada juga di bank ekspor impor, Eksim itu loh. Bank Eksim itu kan fokusnya dia transaksi yang ekspor impor gitu loh. Jadi ada liabilitas yang normal dimiliki oleh perbankan, ada yang enggak gitu. Misalkan kayak di Bank BTN dia nggak ada liabilitas akseptasi, subordinasi gitu. Karena akseptasi subordinasi itu kebanyakan terkait dengan transaksi ekspor dan impor. Nah, gitu ya. Jadi nggak semuanya. Sampai mana tadi ya? Oke, jadi maaf tadi kepotong, jadi bunga yang masih harus dibayar ya beda lain-lain. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama kita bahas definisi dan mekanismenya. Mungkin mekanismenya nggak sedetail kalau kita bahas tabungan dan lain-lain. Yang penting kita tahu transaksi itu tuh seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama definisi liabilitas ya. Liabilitas itu apa dulu? Sama sebenarnya definisi liabilitas dari PSAK yang lainnya. Jadi kewajiban gini, kita punya kewajiban di entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya kewajiban itu nanti dapat mengakibatkan arus kas keluar, sumber daya arus kas keluar, sumber daya entitas, arus keluar sumber daya, arus keluar sumber daya. Oh, ini double arus keluar sumber daya, nanti saya hapus. Entitas mengandung manfaat ekonomi. Oke, ini kedouble-double. Jadi intinya adalah kita punya kewajiban dari peristiwa masa lalu. Ya, ini sudah dibahas di akuntansi keuangan menengah.
Nah, kemudian liabilitas segera. Liabilitas segera ini yang pertama. Jadi liabilitas segera ini dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterimanya perintah pemindah bukuan dari nasabah maupun dari bank lain. Jadi segera artinya tuh kayak sebenarnya liabilitas ini kayak ketika ada perintah pemindah bukuan. Jadi misalkan ada yang mau transfer ke bank lainnya gitu loh, atau transfer ke rekening lainnya gitu, tapi butuh waktu gitu ya. Jadi muncul liabilitas segera. Pada umumnya liabilitas ini tidak berjangka lama ya. Yang kemarin kita bahas ya, misalkan ada yang mau memindah bukukan ya, prosesnya paling mungkin 1-2 hari gitu ya. Nah, kemudian simpanan dari nasabah ini bentuknya ada 3, giro, tabungan, dan deposito berjangka. Nah, kemarin udah kita bahas giro, tapi kemarin tuh kita bahas giro dari sisi aset ya. Artinya adalah giro yang kita miliki penempatan pada pihak lainnya. Kalau di sini adalah giro, berarti simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Ya, dan penarikannya melalui cek atau pemindah bukuan. Kemarin udah kita bahas ya, kalau cek tuh jadi ambilnya atau pengalihannya tunai, kalau giro, biliet giro itu pemindah bukuan. Nah, ini udah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Tabungan dan deposito berjangka juga udah ya. Jadi sudah baik dijelaskan oleh kelompok 4, 2, 1 dan 3. Nah, tabungan ini simpanan nasabah ya, yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Kenapa disepakati? Karena tabungan ini macam-macam bentuknya yang udah dijelaskan oleh kelompok terkait, saya lupa 2 atau 4 ya. Nah, tabungan dinyatakan sebagai nilai kewajiban pada pemilik tabungan. Oke, jadi tabungan ini nggak cuma sekedar kalian punya tabungan ya, bentuknya kan macam-macam ya. Ada tabungan tuh tingkatannya macam-macam. Kalau di BRI ada deposito, ada utama, itu produk ya, produknya. Tapi jenisnya, misalkan itu tabungan, ada tabungan haji ya. Tabungan haji itu setor pertama 25 juta dan sekarang tabungan haji hanya boleh di bank syariah. Bank umum sudah tidak diperbolehkan lagi oleh pemerintah karena pemerintah prinsipnya kehati-hatian. Nah, kalau kita setor 25 juta itu nggak bisa diambil lagi. Ya, itu sebagai tanda kita sudah memesan nomor porsi haji. Nah, kalau kita setor di tabungan ONH juga bisa ya, tabungan haji. Jadi tabungan mabrur nih namanya sekarang produknya. Jadi disetor aja gitu, nanti buat jaga-jaga kalau nanti ada pelunasan. Nah, ada juga tabungan berencana yang setiap bulannya itu kita di auto debit. Kalau teman-teman pengen nabung, misalkan bikin aja tabungan berencana, misalkan 100.000 selama 5 tahun atau berapa tahun. Nah, itu juga bisa. Tapi itu nggak bisa diambil sewaktu-waktu, karena baru bisa diambil ketika jatuh tempo. Makanya di sini dikatakan sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Jadi tabungan itu bukan hanya yang sifatnya cair yang nggak punya jatuh, nggak punya waktu kayak tabungan teman-teman yang biasa ya, nggak punya limit waktu untuk mengambilnya. Seperti yang udah dijelaskan juga kayak deposito ini ya, dia punya waktu tertentu karena deposito ini simpanan kayak kita punya uang 10 juta, bluk jadi 1 gitu, di hold oleh perbankan. Nah, bedanya dengan tabungan tadi apa? Kalau tabungan berencana misalkan ditariknya dikit-dikit gitu ya, tapi bisa diambil di jangka waktu tertentu. Kalau deposito tuh langsung kita naruh uang tertentu gitu ya, dan setiap kali penambahan uang pun punya sertifikat deposito yang berbeda-beda gitu ya. Nah, sertifikat yang berbeda-beda. Terus kemudian kalau diambil sebelum waktunya kena denda. Kenapa? Karena dia sudah di istilahnya udah dijaga gitu ya, untuk jangka waktu tertentu. Makanya kalau diambil sebelum jangka waktunya kita kena denda. Kayaknya ada nominalnya, saya lupa. Saya juga pernah kena 100.000 apa berapa dulu. Deposito tabungan berencana juga kena administrasi kalau kita ngambilnya lebih cepat dari yang sebelumnya
gitu ya. Nah, bedanya apa ya? Kalau deposito suku bunganya lebih besar daripada tabungan. Kalau tabungan kamu cuma berapa persen? 3% atau 2% ya? Kalau deposito sekarang sih 4,25%. Nah, oke, ini udah dibahas kemarin. Nah, simpanan dari bank lain. Jadi, apa bedanya nasabah dan bank lain? Sebenarnya bank lain ya juga statusnya sebagai nasabah sih. Cuman maksudnya ini mungkin lebih ke perseorangan. Kalau bank lain dan institusi gitu ya. Kalau bank lain tuh sebenarnya ya sama-sama perusahaan di jasa keuangan, tapi dia memang naruh uang di bank besar. Biasanya yang ditaruh tuh di bank yang kondisinya dia lebih besar. Ya, karena dia lebih stabil, bisa memberikan return yang diharapkan. Bentuknya ini tadi ya, deposito, giro, interbank call money juga bisa. Diukur pada biaya perolehan. Jadi intinya kalau di liabilitas mostly pakai biaya perolehan ya, kecuali liabilitas kayak derivatif, akseptasi kayak gitu-gitu. Maksudnya harga perolehan tuh gimana ya? Sesuai nominalnya, sesuai yang ada, nggak pakai nilai wajar gitu loh. Nah, kenapa kok ini diamortisasi? Karena penambahan. Jadi artinya kalau dapat bunga, nilai simpanan tadi akan bertambah ya, sesuai dengan suku bunga efektif. Jadi intinya maksudnya kayak gitu. Terus kemudian surat-surat berharga yang diterbitkan, jadi ini kayak sebenarnya biasa aja kayak nerbitin surat berharga. Kita mau utang, kita mau nerbitin surat berharga. Ya, ini juga pakai nilai wajar kalau surat berharga. Seperti yang kita ketahui ya, misalnya nilai obligasinya berapa, nanti bisa diperjualbelikan di pasar berapa ya. Ada nilai nominal dan ada nilai wajar, nilai pasarnya. Oke. Nah, penerbitannya pakai nilai wajar, tapi selanjutnya diukur pakai nilai nominalnya. Oke, jadi penerbitannya tadi, ini laku di pasaran berapa. Tapi kan tetap ada, nyatetnya kan tetap berapa kelebihan dari nilai nominalnya. Ya, kayak yang di akuntansi menengah. Nah, liabilitas derivatif. Nah, derivatif ini tak cari-cari di BTN nggak ada. Jadi derivatif ini ketika bank menghadapi risiko pasar atas perubahan nilai tukar uang dan menggunakan instrumen derivatif untuk mengelola risiko tersebut. Jadi derivatif itu underlying, untuk mengurangi resiko gitu ya. Kayak underlying tuh kayak di akuntansi menengah ya. Jadi dia itu diterbitkan untuk mengurangi resiko utamanya. Misalkan mengenai falas valuta asing. Nah, ketika perbankan ini transaksinya pakai nilai tukar di luar rupiah gitu ya, dia menghadapi risiko apa? Perubahan nilai tukar mata uang yang bisa naik, bisa turun gitu ya. Nah, untuk itu kita menggunakan liabilitas derivatif. Sebenarnya kalau kita punya yang berkaitan dengan itu, kita yang punya aset derivatif. Tapi kalau di sini perbankan yang menerbitkan derivatifnya untuk melindungi transaksi pihak lain. Misalkan ada dua perusahaan gitu ya yang transaksinya menggunakan mata uang asing gitu ya. Nah, caranya agar mengurangi resiko ini dia kayak perbankan tuh kayak melindunginya, menerbitkan derivatif itu tadi yang nanti dimiliki oleh pihak lain. Metodenya apa? Pakai forward sama swap ya. Forward dan swap itu artinya di kontrak tersebut sudah dimunculkan berapa nilai kontrak dari uang tersebut. Jadi kalau nanti ada turun, perbankanlah yang akan memberikan nilai sebesar yang tertera pada kontrak. Jadi enggak terkait dengan naik turunnya mata uang asing. Ya, itu derivatif. Jadi untuk ini mengurangi resiko. Tapi kalau pas ternyata bisa menguntungkan gimana ya? Itu namanya juga perlindungan nilai ya. Jadi bisa jadi kamu untung, bisa jadi kamu yang rugi. Nah, contohnya di mana? Di LPEI ya, di lembaga ekspor impor itu, di bank Eksim.
Ya, di LPE itu lembaga untuk penjaminan ekspor impor, ya. Jadi dia terkait dengan beberapa negara yang memungkinkan LPEI atau pihak lain untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Nah, itu yang di Bank Eksim ada liabilitas derivatif. Dia yang menerbitkan forward dan swap. Ya. Nah, kalau liabilitas akseptasi ini juga sama sih, kayak letter of credit ya. Jadi liabilitas akseptasi ini bisa dikatakan sebagai janji untuk membayar oleh pihak tertarik dengan cara membubuhkan tanda tangan dalam wesel. Bank memberikan jaminan keuangan seperti LC tadi ya, letter of credit, bank garansi, dan akseptasi. Nah, dalam akseptasi ada yang namanya tagihan akseptasi, yakni tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka. Nah, contohnya di Bank Eksim ya, untuk transaksi ekspor impor. Sebenarnya banyak perbankan sih yang punya liabilitas akseptasi gitu ya. Kenapa? Karena ketika dia punya nasabah yang transaksinya ekspor impor, ya dia pakai letter of credit. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini kayak transaksi pembelian bahan baku supplier ya, atau penjualan barang jadi ke luar negeri gitu ya, transaksi dalam negeri dan luar negeri itu pakai perbankan sebagai intermediarinya, ya kan? Nah, kenapa kok perlu letter of credit? Jadi contohnya kayak gini sih, misalkan ya, ada pihak A, dia itu importir alat berat. Ya, dia pihak A tuh di Indonesia, alat berat, dia importir yang pengen beli alat berat dari pihak B di Inggris gitu misalkan, di London. Nah, yang orang Inggris tadi kan menerima pesanan dari orang Indonesia, pihak A. Nah, kan ini nanti importir kan, ini kan jasa ekspor impor nantinya. Nah, untuk keamanan dan kemudahan pembayaran, pihak B itu menawarkan menggunakan LC tadi, letter of credit, sebagai metode pembayaran. Nah, kalau B setuju, B harus mendaftarkan diri juga ke bank sebagai pembayar letter of credit. Oke, jadi nanti transaksinya pakai intermediary bank itu. Jadi artinya kayak dijamin bank gitu lah. Kenapa? Kalau nggak pakai media bank, transaksi antar negeri kan nggak cuma kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya nanti ya begini, nah itu beresiko. Padahal kalau ekspor impor tuh nilainya besar, dan itu kalau pakai di Indonesia mekanisme ekspor impor tuh sangat ketat ya, dan juga lihat bahwa itu ada nantinya dibutuhkan jaminan letter of credit. Jadi jaminan bahwa uangnya nanti juga nyampe ke sana. Oke. Nantinya pihak bank itu akan memproses semua kredit yang sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Jadi letter of credit ini fungsinya sebagai keamanan dan memberikan kemudahan dalam setiap transaksi. Ya. Maka dari itu beberapa bank yang memang punya transaksi ini memiliki akun liabilitas akseptasi. Nah, ini contohnya di Exim Bank tadi ya, lagi-lagi gitu ya. Tapi saya yakin di BRI itu juga ada, di Mandiri itu juga ada. Oke. Nah, kalau pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia, pemerintah, dan lembaga pembiayaan lain dengan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian pinjaman. Ya, jadi bank itu juga bisa menerima pinjaman dari pihak lain, baik Bank Indonesia, baik pemerintah maupun perbankan lainnya. Ya, biasanya dari pemerintah juga ada, misalkan ada pinjaman apa gitu, sudah bisa. Nah, pinjaman subordinasi diakui sebagai nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, pinjaman subordinasi itu pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak lain yang hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi kewajiban tertentu dan pelunasannya dilakukan paling akhir dari semua simpanan dan pinjaman. Jadi ini transaksi dengan pihak lain
dan dibayarkan ketika transaksi dengan pihak lain tersebut sudah terselesaikan. Oke. Nah, ini juga nggak banyak dimiliki oleh beberapa perbankan. Ini biasanya terkait dengan beberapa produk tertentu. Nah, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali. Ini disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Jumlah pembelian kembali dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Oke, ini contohnya efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. Ya, ini misalkan ini di ekspor impor ya, di Bank Eksim. Jadi dia efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. Jadi beli tapi akan menjual kembali. Nah, ini contohnya dia beli berupa obligasi pemerintah FR0069 dari Bank of America dan lain-lain. Dengan demikian LPI menggantikan posisi Bank of America dalam transaksinya dengan PT Bank Rakyat Indonesia. Ya, jadi terkait dengan pembelian obligasi pemerintah ya yang terkait dengan Bank Indonesia. Pada tanggal jatuh tempo menyelesaikan transaksi ini akan dilakukan secara neto antara LPEI dan Bank Rakyat Indonesia. Oke, ini detail contoh dari efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. Nah, bunga yang masih harus dibayar itu utang bunga kepada pihak ketiga, misalkan nasabah. Jadi artinya kadang-kadang kan bunga itu kan diberikan pada saat misalkan deposito, berarti pada tanggal tertentu kan pada jatuh tempo, tapi di akhir periode dia sudah mengakui adanya utang, ya, utang bunga. Oke. Nah, liabilitas lain-lain ini semua kewajiban yang kepada pihak lain atas kegiatan utama bank yang tidak dapat digolongkan dalam utang yang di atas tadi ya. Kalau ini setoran jaminan misalkan atau margin deposit diakui sebesar jumlah dana yang diterima sebagai jaminan untuk penerbitan bank garansi. Bank garansi itu ya digunakan untuk menggaransi transaksi misalkan kayak kontrak jangka panjang di pembuatan jalan tol itu butuh bank garansi untuk jaminannya antara pihak satu dan pihak lainnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau pada tingkat kontrak tertentu harus wajib menerbitkan bank garansi ya untuk bank garansi ini untuk masalah keagunan melindungi ya transaksi antara kedua belah pihak. Tapi ini bukan LC-nya, bukan bank garansinya, tapi setoran yang diberikan, yang diterima sebagai jaminan ini. Oke, ada jaminannya gitu ya. Jadi itu juga liabilitas bagi perbankan. Nah, sekarang yang poin terakhir adalah mampu melakukan penjurnalan. Sebenarnya pada umumnya kalau penjurnalan di akun liabilitas ini intinya adalah di kreditnya bertambah pasti akun-akun tadi ya, mau itu liabilitas segera, mau itu tabungan, giro, dan lain-lain, itu pasti kreditnya. Nah, debitnya ini bisa berupa kas masuk yang diterima, atau bisa berupa giro gitu ya, atau giro yang di sebelah aset ya, penempatan giro Bank Indonesia, dan lain-lain. Jadi intinya sih kayak gitu. Nah, mekanisme selanjutnya setelah penempatan dana atau terjadinya transaksi awal, yaitu kan kalau kita ngutang kan pasti ada kas yang bertambah atau giro kita yang bertambah gitu ya, tergantung itu lewatnya lewat apa. Kreditnya pasti liabilitas tadi ya, macam-macam bentuknya. Transaksi selanjutnya adalah kita berkewajiban untuk melakukan pembayaran biaya bunga. Ya, kalau kita ngutang di bank, kalau perusahaan dagang kan sama ya. Ketika dapat liabilitas, tanggung jawabnya adalah bayar bunga. Gitu. Jadi itu mekanisme jurnalnya itu intinya pada saat penyerahan dan pada saat bayar bunga, terakhir adalah pada saat dilunasinya utang tersebut. Ya, di akhir. Nah, tapi yang seperti saya jelaskan kemarin ada yang namanya komitmen kontingensi, yaitu ada rekening administratif yang ketika sudah
terjadi kesepakatan itu membuat single entry sebagai jaminan sudah adanya komitmen antara perbankan dan pihak ketiga. Nah, yang ini sudah dijelaskan, nanti kita bahas ya mengenai transaksi jurnalnya. Nah, kemudian akuntansi giro nasabah. Nah, dia bersaldo kredit ya, jadi makanya kalau giro nasabah pasti di kredit, tapi bisa jadi debit karena ada talangan. Nah, nanti silahkan dibaca. Oke, jadi sebenarnya transaksinya kan gini, kasnya bertambah, ya, giro nasabah bertambah, ya. Ada barang cetakan, misalnya barang cetakan ini adalah penggantian buku, biliet giro gitu ya, persediaan ya kalau kita kemarin ngomongnya, berkurang kredit. Terus kemudian apalagi, transaksi kedua, setor tunai untuk giro, kas kita bertambah, bank ya, gironya nasabah bertambah. Terus pemindah bukuan, BNI dan clearing. Nah, berarti kan gironya nasabah bertambah karena mekanismenya clearing, jadi kayak kemarin, giro Bank Indonesianya bertambah. Dan seterusnya. Jadi kan sama ya, konsepnya tuh kayak gitu. Nah, untuk masalah transaksi antar cabang kita lewati dulu, nanti ada poin tersendiri kita cabang. Yang paling pahami ini dulu sih. Transaksi penempatan dana sama transaksi masalah bunga. Ya, biaya bunga, beban bunga pasti di debit, kreditnya menambah tabungan itu sendiri, bentuknya giro atau tabungan. Oke. Nah, ini mutasinya. Surat berharga yang diterbitkan. Sama surat berharga, kreditnya surat berharga, debitnya bisa kas, bisa giro. Ya. Kan ini nilai nominal, tadi nominalnya sekian, kan tadi pakai nilai pasar toh, harga tunainya. Nah, wajar. Nah, ini ada diskontonya. Atau agio bisa jadi. Ya, sama ya. Jadi, itu, pahami dulu konsep liabilitas. Transaksinya itu pasti kayak gimana. Nah, sama biaya bunga. Ya kan, ini diskonto. Oke. Terus pinjaman yang diterima. Nah, pinjaman yang diterima. Pinjaman yang diterima ini bisa berapa transaksi pinjaman dari bank lain. Nah, ini saya kasih contoh di Bank Eksim tadi. Pinjaman yang diterima itu terkait dengan sindikasi. Sindikasi ini kita mau minjemin BRI atau Bank Eksim tadi mau minjemin kredit ke PT Wika. Nah, karena dananya nggak cukup, dia melakukan sindikasi, ya, maka ada pinjaman yang diterima ini sindikasi. Nah, kita lihat contoh sindikasi itu kayak gimana. Nah, ini detailnya. Jadi Bank Eksim ini mendapat pinjaman dari bank lain untuk pinjaman sindikasi, ya. Jadi dia dapat dari bank lainnya. Misalkan ini karena dia ekspor impor, jadi memang transaksinya pakai valuta asing. Ini ada Bank MUFG, Bank LTD, Bank ICBC Indonesia, China Trust Banking Corporation, dan sebagainya. Ini ada pinjaman dari bank lain. Sindikasi itu antar bank. Jadi, kalau kemarin kita beri kredit, itu kredit sindikasi, ya, gabungan sama perbankan lainnya. Kalau ini kita dipinjemin sindikasi antar bank. Ya. Nah, buat apa, Bu? Ya, bisa jadi kamu pinjemin lagi gitu ya. Itu sindikasi. Nah, kalau bilateral ini terkait dengan misalkan ini pihak ketiganya ada Bank DKI, BCA, Bank of China tapi di Jakarta. Nah, pinjaman bilateralnya juga sama. Pinjaman bilateral ini sebenarnya pinjaman kredit antar bank, ya, di luar pasar uang, ya. Jadi setara kayak dana dari pihak ketiga, tapi ini pinjaman antar bank. Ya, jadi beda ya simpanan perbankan sama pinjaman, karena akadnya yang satu simpanan, yang satu pinjaman. Oke. Kalau bilateral ini biasanya antar bank di dalam negeri ya, atau uang asing, BNI. Tapi ini juga ada pihak lain. Sebenarnya pinjaman antar bank gitu deh, antar banknya aja.
Tapi kontraknya berbeda ya dengan sindikasi ya. Kalau pinjaman bilateral tadi kayak semacam dana pihak ketiga, kalau sindikasi itu sebenarnya tujuannya untuk mau minjemin proyek tertentu, kumpulin dana, tapi dia pinjem dari perbankan lainnya. Ini juga ada namanya pinjaman dari pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian misalkan. Ini tadi ya pinjaman dari siapa? Dari pemerintah. Tapi lewatnya siapa? Bukan Pak Presiden, tapi Kementerian Keuangan. Nah, jurnalnya gimana? Misalkan, tanggal 1, Bank Permata telah menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mitra Niaga. Bank Permata bertindak sebagai penerima kredit. Ya. Kreditnya 1 miliar. Suku bunga 12%, jangka waktu 3 tahun. Nah, tanggal 15. Ini kan pencatatannya Bank Permata. Oke, sebentar. Penerima ya. Nah, oke. Nah, berarti dicatat dulu adalah rekening administratif pinjaman yang diterima dan belum digunakan, single entry. Karena baru ditariknya tanggal 1 Juli. Ada jarak tenggat waktu. Nah, pada saat tanggal 1 Juli, ketika sudah dikreditkan, maka ini dikurangi di single entry juga. Jadi 0 sudah dicairkan. Jurnal kedua adalah kita yang pasti kalian tahu dulu, kita punya pinjaman yang diterima di kredit, kita punya utang. Debitnya bukan kas tapi melalui Bank Indonesia, giro Bank Indonesia. Oke, tanggal 5 menarik kreditnya lagi karena bertahap ya. Tanggal 5 kreditkan lagi biar 0 ininya, yang atas yang single entry-nya, dan ini juga sama akunnya. Gitu ya, simpelnya kayak gitu. Ini juga sama. Ini ketika ada transaksi-transaksi lainnya. Biaya ya pasti di debit. Ini subordinasi tadi. Bank Gradira menerima pinjaman sebesar 400 juta. Jadi giro pinjaman gitu aja. Sama, konsepnya sama. Kewajiban lain-lain tadi yang kita bahas, kas, pendapatan diterima di muka, sama. Kira-kira seperti itu simpelnya, konsepnya jadi sama ya, tergantung tadi ya apakah kas melalui giro ada biayanya apa enggak, ya pasti biasanya ada biaya. Nah, kemudian selesai akuntansi kewajiban, minggu depan kita kuis ya, dipelajari dari mulai introduction-nya sampai ke kewajiban. Nanti saya jelaskan pada saat kelas. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa linknya teman-teman pada saat presentasi itu dibaca lagi, didengerin lagi. Oke, terima kasih. Semoga semangat belajarnya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.